warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa. Kali ini yang akan kita bahas adalah soal wali hakim. Ya, karena sudah kita jelaskan wali nasab dengan urutan-urutannya sebanyak 21 personel itu ya. Itu kalau kita lacak ya, itu dimuat dalam peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 dan itu ternyata ya diambil dari buku-buku Syafi'iyah ya. Karena kalau kita lihat dari madhab lain misalnya Hanafiyah ya, itu malah wali yang nomor 1 itu anak yang sudah dewasa, terus cucu ya, baru ayah malahan ya. Jadi anak tentu bagi wanita yang sudah janda begitu loh ya, punya anak besar mau nikah lagi ya, anaknya bisa jadi wali. Tapi kalau di Indonesia tidak diterima karena urutan 21 itu pertama ya ayah, kemudian kakek, buyut, kemudian ke saudara, ke paman dan seterusnya. Jadi kalau anak tidak diterima, kita sudah punya susunan wali, tertib wali seperti dalam peraturan Menteri Agama itu. Ya memang wali itu kan rukun nikah ya, sehingga kalau tidak ada wali ya tidak bisa, tidak sah nikahnya itu ya. Kan Al-Quran merintah, misalnya dalam An-Nur ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Jadi fankihul ayama ya, nikahkanlah hei para wali bujang-bujangmu wassolihina min ibadikum wa imaikum, orang-orang saleh dari hamba sahayamu. Jika mereka takut miskin ya, takut fakir, maka Allah akan menjadikan ia kaya karena Allah maha luas lagi maha mengetahui. Itu ya soal wali. Bahkan dalam hadis ya ditandaskan ya dari Aisyah, an Aisyah taqalat ya, ayyum mamra'atin nakahat bi ghairi idni waliya fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun ya, sampai 3 kali. Jadi kalau ada perempuan kemudian nikahnya tanpa wali maka nikahnya itu batil. Ini hadis dari Abu Dawud ya. Kemudian batil-batil sampai diulang 3 kali. Kemudian fa'in dakhala biha falahal mahru bimastahala min farjiha. Kalau mau kumpul ya harus bayar mahal, karena untuk menghalalkan farjinya itu dengan mahar. Fa'inis tajarru fasultanu waliyum la waliyalaha, atau ada yang ditulis mawaliyalah, mawaliyalah kalau kembali kepada perempuan ya. Jadi apabila istijar itu berselisih antara para wali, atau fasultanu waliyum la waliyalah ya, sultan atau hakim dalam hal ini itu wali bagi orang yang tidak punya wali. Jadi pada kesempatan ini stressing kita bagaimana wali itu bisa berpindah dari wali nasab ke wali hakim. Jadi wali itu bisa berpindah ke wali nasab, dari wali nasab ke wali hakim. Pertama, ini yang diperhatikan, jika wali nasab sudah tidak ada, punah, ya mungkin dimakan gempa bumi atau apa, sudah tidak punya wali ya, 21 orang itu sudah tidak ada lagi ya, maka yang menjadi wali adalah wali hakim. Karena tadi orang yang tidak punya wali maka walinya adalah sultan. Sultan dalam kasus kita itu adalah kepala negara aslinya. Maka dulu di Baksul Masail atau putusan Muktamar NU itu Soekarno itu disebut waliul amri ad-daruri bisaukah ya. Jadi Soekarno itu disebut waliul amri bidhori asakah, waliul amr ya, penguasa yang diangkat ya secara darurah ya,
karena kekuasaannya. Jadi ditetapkan sebagai wali ya karena kekuasaannya. Ya, karena dia bukan sultan barangkali begitu, presiden ya. Tapi dinyatakan waliul amri bid-daruri, waliul amri ad-daruri bisyauqah. Sehingga sah menjadi wali. Kemudian presiden dikasihkan ke menteri agama sampai ke kantor urusan agama itu adanya tauliyah, taukil ya. Jadi tidak sembarang orang jadi wali hakim. Tapi sudah ditunjuk kepala kantor urusan agama. Kemudian wali yang kedua, wali nasab karena ada maka berpindah kepada wali hakim. Kemudian yang kedua itu walinya mafqud, hilang, tidak jelas alamatnya, tapi ada. Secara hukum itu ada, tapi tidak diketahui dia di mana, mungkin sembunyi kah atau apa gitu ya. Sehingga tidak ada, tapi tidak bisa berpindah kepada wali yang lebih jauh karena walinya ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, walinya tidak bisa dihadirkan meskipun ada ya. Misalnya karena di penjara, di lembaga pemasyarakatan sulit dihadirkan, maka bisa wali hakim. Ya, itu. Atau walinya jauh ya. Kemudian orangnya tidak sabar menunggu, tidak bisa ke wali yang lebih jauh tapi kepada wali hakim. Itu ketentuannya dalam fikih-fikih begitu. Kemudian wali nasab dari yang dekat kepada yang jauh ya, akrab kepada abad, itu pertama ya karena non muslim. Kalau ayahnya non muslim, kakeknya muslim ya pindah kepada kakeknya. Kecuali tidak ada yang muslim sama sekali ya ke wali hakim. Itu kalau wali nasab dari yang dekat kepada yang jauh. Kemudian walinya itu udzur syar'i ya, misalnya gila atau pikun atau sudah tidak bisa memberikan apa, sudah tidak bisa bertindak sebagai wali ya. Ya boleh jadi boros atau apa itu ya, di bawah perwalian juga, dia di bawah pengampuan ya, itu pindah ke wali yang jauh. Kalau seperti itu tidak ke wali hakim, kalau ada udzur-udzur gitu ya. Jadi berbeda antara wali dekat ke wali jauh dengan wali nasab ke wali hakim. Jadi udzur syar'i tadi ya, sakit ya, kurang sehat, gila dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, walinya yang ada itu belum dewasa. Kalau di dalam peraturan perundang-undangan itu jadi wali itu minimal 19 tahun. Kalau walinya masih 9-10 tahun tidak bisa dilewati ke wali berikutnya yang lebih dekat. Itu perbedaannya, dari tidak semua itu wali hakim. Kemudian khusus wali hakim yang tadi kita kembali ke wali hakim itu bisa kalau walinya itu udul, enggan, tidak mau jadi wali. Iya, mungkin walinya itu kakaknya bermasalah dengan adiknya, tidak mau jadi wali, tidak bisa pindah ke wali yang lebih jauh. Ya, itu harus wali hakim dan itu harus melalui proses persidangan di pengadilan. Ya, harus diajukan permohonan wali adol. Nanti diperiksa, walinya dipanggil, wanitanya yang akan menikah juga dipanggil, diklarifikasi, diberi nasihat, ya, digali persoalannya kenapa tidak mau jadi wali. Kalau alasannya itu syar'i, ya misalnya karena calon laki-lakinya itu non muslim, ya memang tidak ada perkawinan campuran ya. Atau wanitanya, laki-lakinya itu memang penjudi, pemabuk, ya barangkali bisa dipertimbangkan. Tapi kalau alasannya ada syar'i ya, nanti pindah ke wali hakim. Kalau walinya sampai hari hanya itu tidak mau datang, itu nanti ada penjelasan khusus mengenai wali, permohonan wali adol. Jadi itu pentingnya wali. Jadi bisa berpindah dari wali nasab ke wali hakim. Kemudian nanti ada wali muhakam, ada wali yang jadi pengantin, yang tidak ada lain walinya. Itu hal-hal yang perlu kita jelaskan. Jadi memang tidak bisa menikah tanpa wali. Tetap harus ada walinya, karena kalau tidak ada wali itu jelas batil. Bahkan dipertegas dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah itu dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol la tazawwajul mar'atu al mar'ata wa la tazawwajul mar'ata nafsaha. Tidak boleh wanita mengawinkan wanita,
kemudian tidak boleh wanita itu mengawinkan dirinya sendiri. Meskipun di sebagian madhab ada, misalnya hadis as-sayyibu ahaku binafsiha mi waliha, sayyib ya, janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Itu bukan serta-merta menggugurkan wali, tapi dalam penjelasan kitab-kitab fikih itu janda itu berhak untuk mengajukan diri minta dinikahkan walinya ya. Kalau biker lain ya, biker itu ya harus dengan wali yang mujbir bahkan. Jadi biarpun janda tetap wali ya, baru janda tetap wali meskipun ada hadis itu pengertiannya tidak menghilangkan hak perwalian. Itu pemirsa. Jadi wali nasab bisa kepindah wali hakim. Pertama jika walinya tidak ada wali nasab. Nah, kemudian yang kedua walinya gaib, tidak jelas alamatnya. Walinya sulit didatangkan, jauh atau di penjara atau apalah, susah dihadirkan. Kemudian walinya adol. Untuk yang adol ini harus proses di pengadilan. Kalau Islam ya pengadilan agama begitu. Sekian dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.